udah lulus nanti S1 atau S2 gitu, New Zealand punya government itu bisa ngasih program namanya Post Open Work Study Visa. Jadi itu setelah sekolah itu bakal dapat 3 tahun kayak guaranteed gitu 3 tahun. Jadi tetap harus melamar kerja gitu ya? Iya, tetap harus kerja gitu. Okay. Jadi ntar pokoknya harus ada bukti kalau kita udah pernah kerja gitu. Oke, sama dengan ya Catherine ya? Iya, sama ya. Untuk S2 juga kita dapat 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu bisa dipergunakan untuk melamar kerja dan kita bisa tinggal di New Zealand. Gitu. Ini juga kalau untuk pas libur bisa kerja sampai 40 jam sih sebenarnya. Jadi mungkin untuk save money waktu lagi summer gitu libur bisa untuk kerja terus 40 jam lumayan lah, itu nabungnya banyak. Iya, karena studi sini banyak liburnya ya. Iya, betul. Ya itu kan setelah Oktober ya. November ya? November, Desember itu sampai Maret ya. Sampai Februari. Sampai Februari lah, 3 bulan ya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Budi Putra dari Budi NZ Channel. Lagi-lagi ya, saya menghadirkan tamu yang spesial. Malam hari ini atau hari ini saya mendatangkan ada Ginta, ada Katarina. Halo, apa kabar? Halo, baik Pak. Makasih ya sudah berkenan mampir di Budi NZ Channel. Ya mudah-mudahan nanti kita ngobrolnya bermanfaat untuk teman-teman yang ingin kuliah di New Zealand. Boleh nggak diceritakan kenapa sih memilih New Zealand untuk melanjutkan studi? Dari Ginta dulu nih, yang ngambil double degree ya? Iya. Oke, boleh nggak ceritakan Ginta? Jadi sih awalnya sebenarnya kurang tahu tentang New Zealand, cuman kayak emang itu New Zealand tuh salah satu pilihan dari program dari kampusnya, dan kayak New Zealand termasuk yang slightly lebih murah dan waktu untuk belajarnya di New Zealand itu lebih panjang, jadi kayak pertimbangannya awalnya cuman kayak oke, karena itu lebih panjang gitu, jadi biar lebih banyak dapat experience, kayak uni experience-nya aja sih awalnya. Terus tapi pas udah kesini ternyata di sini sekolahnya enak, kayak suasananya juga enak. Kalau Katarina gimana? Iya dulu kan pernah internship di Jakarta, terus kayak ngerasain kerja itu nggak enak, kayak work-life balance-nya di Indonesia nggak enak. Terus orang tua menyarankan untuk ngambil S2. Setelah lulus saya ambil S2, terus saya pilih New Zealand karena New Zealand punya work-life balance yang baik juga. Terus sama pemandangannya juga bagus, environment-nya kayak lingkungannya itu enak buat kuliah dan kerja. Sekolah ya, buat studi ya. Sip, mantap sekali. Nah ini gini kan, kalau studi di New Zealand itu kan ada 2, satu dengan beasiswa dari negara setempat atau dari negara Indonesia, yang kedua beasiswa mandiri, alias biaya sendiri. Boleh nggak kita di-share kepada teman-teman yang ingin studi di New Zealand itu dengan biaya sendiri itu seperti apa sih? Misalnya kita sekarang kan double degree ya, atau S1 ya, itu seperti apa biayanya gitu? Sebenarnya sih kalau kan sekolahnya kan di Victoria, di Wellington, itu sebenarnya bayarnya tuh per tahun tuh sekitar 27.000 atau sekitar 270 juta ya? Iya, sekitar segitulah. Tahun ya? Itu untuk sekolahnya aja ya? Iya, itu untuk sekolahnya, dan itu udah include, udah termasuk kayak misalnya insurance gitu-gitu. Cuman kalau untuk biaya hidupnya sih sendiri lagi ya? Beda lagi, mungkin harus disiapin gitu. Sekitar ya 300 sampai 400 lah. Ya gitu, jadi total sekitar 600 lah ya? Iya. 600-700 ya, lebih kurang lebih segitu. Kalau Catherine untuk S2 seperti apa? Kurang lebih sama, mungkin sekitar 27 sampai 28.000 per tahun. Sama kalau living cost-nya tergantung juga sih gaya hidup kita di sini gimana. Tapi kalau saya perkirakan per bulan atau per minggunya saja sekitar 200
sampai $300. Iya. Ya, sekitar 2,5 juta lah ya per Iya. minggu ya, per minggu Nah, ya. per minggu, ya. Bukan per bulan tapi per minggu. Per minggu. Tapi kan setiap mahasiswa asing itu kan ada kesempatan untuk bisa bekerja ya 20 jam ya. Iya, betul. Itu dimanfaatkan nggak? Iya, kebetulan saya kerja di New World dari semester pertama, terus sampai sekarang saya pindah kerja ke kafe juga saya 20 jam. Jadi pendapatan saya yang di kafe kerja 20 jam itu mengcover living cost saya di sini. Oh gitu ya, lumayan juga ya. Iya, lumayan banget sih. Jadi gini ya teman-teman yang mau studi di New Zealand itu meskipun biaya mandiri, biaya sendiri nggak perlu khawatir karena sebenarnya pemerintah New Zealand itu juga memberikan kesempatan untuk bekerja 20 jam setiap minggu, alias bisa mengcover living cost dalam seminggu gitu ya. Gitu. Kalau Ginta ini kan ngambil double degree, kenapa double degree? Separuhnya di Indonesia, separuh di sini gitu, Ginta. Mungkin biar ini sih lebih ke biar dapat experience sekolah di luar juga, sama kan pengalaman untuk kerja di luar tuh bisa value-nya lebih tinggi gitu lah jadinya. Oke, luar biasa. Terus bisa hidup lebih mandiri juga sih. Iya. Kalau Catherine S2-nya apa sekarang ini? Saya professional accounting. Accounting ya. Iya, Pak. Iya. Ya memang kalau di New Zealand ini akuntan itu banyak sekali ya dibutuhkan gitu dan mudah cari kerjanya gitu. Jadi ya yang sulit seniman, tapi nggak apa-apa. Nah, oke. Kalau tidak salah ya, jadi setelah bekerja ya itu setelah kuliah selesai ya, itu kan diberikan kesempatan mendapatkan 3 tahun visa gitu. Apa sih bisa dijelaskan nggak itu? Iya sih, jadi kalau udah lulus nanti S1 atau S2 gitu, New Zealand punya government itu bisa ngasih program namanya Post Open Work Study Visa. Jadi itu setelah sekolah itu bakal dapat 3 tahun kayak guaranteed gitu 3 tahun. Jadi tetap harus melamar kerja gitu ya? Iya, tetap harus kerja gitu. Okay. Jadi ntar pokoknya harus ada bukti kalau kita udah pernah kerja gitu. Oke, sama dengan ya Catherine ya? Iya, sama ya. Untuk S2 juga kita dapat 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu bisa dipergunakan untuk melamar kerja dan kita bisa tinggal di New Zealand. Gitu. Jadi teman-teman ya, meskipun dia sendiri ya dengan kos tahun katakanlah 600 juta tadi ya, tapi dengan imbalan 3 tahun bisa bekerja di New Zealand itu juga insya Allah akan bisa kembali juga gitu. Ya bayangkan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir bagi Anda yang ingin studi di New Zealand dengan biaya sendiri, silakan. New Zealand enak tempatnya untuk belajar ya. Kalau fasilitas dari kampus sendiri seperti apa? Oh, fasilitasnya sangat bagus sih. Ada kliniknya yang udah benar-benar lengkap kayak gitu. Ada student recreation-nya yang mendukung kita kayak studi balance life-nya kayak yoga, terus gym, kelas gitu. Kelas, benar. Terus ada kayak lapangan basket juga kalau untuk yang mau suka olahraga gitu. Iya. Oke. Jadi banyak fasilitas ya. Selain kayak gitu kayak fasilitas bacaan gitu lengkap ya di perpustakaan ya. Lengkap sekali. Setiap kampus kalau saya sekolahnya di Victoria, setiap kampus di Victoria punya library sendiri-sendiri dan punya lab komputer sendiri-sendiri. Jadi bagi teman-teman yang kalau misalnya di tempat tinggalnya nggak bisa belajar, bisa langsung ke kampus dan buka sampai malam juga. Dan tempat belajarnya di kampus tuh benar-benar enak. Nyaman ya? Iya, ada yang kalau emang mau fokus banget belajar, ada tempat khusus. Tapi kalau yang mau belajar santai-santai juga ada. Jadi kayak benar-benar enak. Dan ada juga study group yang satu ruangan. Jadi kalian bisa belajar sama teman-teman kalian private satu ruangan, booking kayak gitu. Iya. Sama ini juga sih pemandangannya kalau lagi di library itu bagus banget ya kota. Jadi pasti lantai 3 ya. Iya, betul. Itu pemandangannya bagus banget. Bener banget. Nah, sebelum untuk studi ke New Zealand, apa yang harus dipersiapkan? Misalnya bahasa Inggris seperti apa itu? Karena kalau beda ya dengan kalau beasiswa kan ada harus berapa gitu ujiannya 6,5 kalau nggak salah dan sebagainya. Kalau yang mandiri ini apa yang bahasa Inggrisnya yang tuntutannya seperti apa? Sebenarnya sih kurang lebih sih sama ya. Okay. IELTS juga. IELTS juga ya.
Standarnya mungkin kalau S2 kayak akan lebih tinggi. Kalau S2 yang waktu saya ambil 6,5, batas semua itunya 6. Kalau S1 sih di bawahnya dikit, kayak batasnya 5,5. Oke, untuk kayak reading, speaking, listening, writing ya, ada 4 kategori itu ya. Kalau yang S1 minimal 5,5 ya, tapi kalau S2 tuh tidak boleh di bawah 6. Jadi teman-teman, rekan-rekan yang mau studi di New Zealand untuk melanjutkan S2 atau double degree seperti S1 gitu, silahkan. Jadi disiapkan dulu bahasa Inggrisnya supaya tidak mengikuti foundation istilahnya di sini itu ada kursus dulu bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini sekarang udah mau selesai ya, Ginta ya? Oh, Ginta sih udah selesai. Udah selesai, untuk yang di New Zealand-nya udah selesai. Oke, mantap. Kalau Catherine? Iya, saya trimester terakhir. Jadi bakal lulus secepatnya. Jadi rencana setelah lulus mau tetap tinggal di sini kerja dulu ya? Iya, saya berencana untuk stay di New Zealand, jadi apply buat work visa juga 3 tahun. Semoga bisa dapat. Amin. Extend sampai lebih dari 3 tahun. Iya. Nah, selama di New Zealand udah sempat kemana aja? Udah jalan-jalan kemana? Banyak. Lebih ke kalau New Zealand mungkin enaknya itu road trip ya. Karena kayak bisa ngeliat semua kota di New Zealand. Kita udah kemana, Ginta? Kita udah pernah dari Wellington naik ke mobil gitu ke Auckland pernah. Ya sampai ke ujung-ujungnya lah. Luar biasa. Jadi teman-teman ya, studi di New Zealand juga ada kesempatan untuk keliling ke New Zealand dan itu tidak perlu waktu lama ya. Mungkin ke North Island. New Zealand itu terdiri dari 2 pulau besar, South Island dan North Island itu ya kalau perjalanan darat seminggu juga cukup lah gitu. Satu pulau ya. Ke selatan seminggu juga sudah cukup ya gitu. Dan semua kotanya indah-indah gitu ya. Nah, untuk living cost mahal nggak di sini di Wellington itu? Kalau Wellington sih lumayan ya. Lumayan ya. Dibilang mahal banget. Makan itu katakanlah makan itu rata-rata berapa sih? Makan kalau dalam hitungan Indonesia mungkin sekitar 150, 120. Ya, sekali makan ya. Iya, sekali makan. Itu makan aja. Makan aja ya. Tapi memang di sini hampir sama ya. Kalau susu kan semuanya harganya sama. Kan juga karena kita earn money-nya dari kerja juga per jamnya sekitar 18,9 dolar per jam. Iya, dan itu setiap tahun naik. Iya. Ini April ini kabarnya sedang naik lagi menjadi 21 ya. Iya, 20 dolar per jam. Ya, jadi lumayan lah ya untuk kesempatan kerja 20 jam tadi. Iya. Ya itulah $400 seminggu guys, yang 4 juta seminggu. Jadi masih sambil kuliah saja. Kalau di sini itu katakanlah full 20 jam berarti seminggunya 4 juta kali 4 sebulan dari 16 juta. Wow, lumayan lah untuk jajan ya. Apalagi kita. Ini juga kalau untuk pas libur bisa kerja sampai 40 jam sih sebenarnya. Jadi mungkin untuk save money waktu lagi summer gitu libur bisa untuk kerja terus 40 jam lumayan lah, itu nabungnya banyak. Iya, karena studi sini banyak liburnya ya. Iya, betul. Ya itu kan setelah Oktober ya, November ya. November, Desember itu sampai Maret ya. Sampai Februari. Sampai Februari lah, 3 bulan ya. Berarti 3 bulan kosong itu bisa dipakai untuk kerja terus ya, full time ya. Oh, ini tambahan lagi jadinya 3 bulan ini. Dan di pertengahan trimester kita ada libur sekitar 2 minggu. Itu juga boleh kerja 40 jam. Jadi ini lumayan juga. Iya, lumayan. Uang jajan ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya untuk studi di New Zealand ini luar biasa lah, dipikirkan juga gitu ya. Kalau tiket mahal nggak ke Indonesia New Zealand? Tergantung ya. Kalau mungkin kalau mepet, soalnya waktu saya datang sini dulu itu benar-benar mepet, jadi kayak bayarnya sekitar 7 juta gitu sekali jalan. One way ya? Iya, one way. Cuman mungkin kalau beli lebih lama mungkin bakal lebih murah. Saya plan untuk pergi ke New Zealand kayak 3 minggu sebelumnya dan dapat tiketnya itu sekitar 5.500.000. Wah, lebih murah lagi itu. Tapi saya flight dari Surabaya. Jadi, untuk visa sendiri berapa kosnya? Visa 2-3 juta ya. 2 juta ya, nggak mahal juga ya, $200 itu sekitar ya.
Oke, ya, mantap. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang mau kuliah di New Zealand apa? Kira-kira nih terakhir. Dan New Zealand tuh enak buat sekolah, soalnya kayak semua fasilitas ada, apalagi kayak di sini juga suasananya tuh enak buat belajar, nggak terlalu rame, nggak terlalu ribut gitu, terus kayak orang-orangnya juga pada baik-baik semua, guru-gurunya juga enak, terus fasilitas juga lengkap dari kampus, jadi kayak untuk punya life balance untuk sama sekolah tuh benar-benar enak gitu loh di sini. Kalau dari Catherine? Ya, bagi teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, bisa coba di New Zealand, karena New Zealand itu nggak cuma dapat experience kuliah di luar negeri, kalian bisa juga explore berbagai tempat di New Zealand yang which is itu pemandangannya bagus-bagus banget, kalian harus coba. Terus teman-temannya juga nice, orang New Zealandersnya sendiri itu baik banget. Ramah juga sama kayak orang asing kayak kita gitu. Terus jangan takut untuk kayak keluar atau studi di luar, karena itu bakal nambah experience life kalian yang bakal excited gitu lah. Wow, luar biasa ya. Terakhir ini ya, sering ketemu orang Indonesia nggak di Wellington? Kalau di Wellington sih komunitasnya orang Indonesia termasuk banyak sih, dan kayak deket-deket gitu. Baik-baik nggak orang Indonesia? Baik-baik. Ya, jadi ya ini kan penting ya, jadi teman-teman yang ada di Indonesia yang mau kuliah di New Zealand, khususnya di Wellington, banyak sekali orang Indonesia, hampir 1.000 orang, ya, dan bisa ketemu kapan aja, dan orangnya baik-baik sekali. Oke, sekali lagi terima kasih Ginta, Catherine sudah share kepada kita Budi NZ Channel. Mudah-mudahan teman-teman yang di Indonesia terinspirasi dan mau melanjutkan kuliah di New Zealand, gitu ya. Karena enak di sini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Harus coba. Harus coba ya. Coba, kalau nggak dicoba nggak akan tahu ya. New Zealand enak buat jalan-jalan. Sip, ya mantap. Jadi semuanya dapat ya. Studi dapat, ya ilmunya dapat, pengalamannya dapat, view-nya dapat, uangnya juga dapat ya. Gajinya lumayan tinggi. Ya, itu bagus. Dan work-life balance-nya tinggi banget dibandingin aman ya di sini, aman sekali ya. Jadi itulah. Terima kasih sekali lagi Ginta, Catherine sudah sharing kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang mau kuliah di New Zealand atau Selandia Baru. Sekali lagi terima kasih Budi NZ. Undur diri, semoga bermanfaat. Selamat malam. Halo. Bye. Bye. Thank you.